Cerita Anak, Ajra dan Kantong Kresek, karya Lia M. Rahmalia. Asik, kita jadi mudik ya Bu, teriak Kak Pio sambil cingkrak-cingkrak. Iya, insya Allah. Kita berdoa saja semoga semuanya sehat jadi bisa mudik dengan lancar. Jawab ibu sambil mengelus kepala Ajra, adik Kak Pio. Tapi kok Ajra wajahnya cemberut sih? Ayah ikut menimpali. Aku ingin mudik, tapi aku kan suka mabuk ya, jawab Ajra dengan nada sedih. Kalau begitu, mulai sekarang Ajra jaga pola makannya, terus istirahat yang cukup biar tidak mabuk perjalanan, ucap ayah. Iya deh, sahut Ajra lagi. Dengan tidak terasa terdengarlah suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang dari masjid. Ore, maghrib, teriak Ajra kegirangan. Alhamdulillah, ayo kita berbuka, ajak ibu sambil beranjak dari duduknya diiringi ayah, Kak Vio dan Ajra. Mereka berbuka dengan nikmat meski menu makan yang ibu masak sangat sederhana. Keesokan harinya keluarga Ajra menjalani puasa Ramadan seperti biasa. Ajra kelihatan bersemangat ketika berbuka. Tiba-tiba Ajra berbatuk. Kamu kenapa? Tanya ibu sambil menyodorkan minum. Makanya kalau makan pelan-pelan dek, kayak dikejar anjing aja, celutuk Kak Pio sambil menahan senyum. Aku kan ingin kuat dan sehat Kak, biar kalau mudik gak mabuk dan muntah-muntah lagi, tukas Ajra sambil mengangkat dan mengepalkan kedua tangannya. Walah, dek, kalau makan tetap harus punya adab. Kita kan orang Islam, sahut ayah mengingatkan. Oke, siap bos. Ajra menjawab sambil menempelkan jari-jari tangan kanannya di pelipis. Di hari yang telah ditentukan, Ajra dan keluarganya bersiap-siap untuk mudik. Semuanya terlihat bahagia. Barang bawaan sudah dikemas dan dibereskan dengan rapi. Kemudian mereka pun menuju terminal bis. Beruntung, keluarga Ajra mendapatkan tempat duduk. Tak lama bis pun mulai bergerak maju. Penumpang berjubel, ada yang berdiri di lorong tempat duduk, bahkan ada yang sampai berdiri di pintu mobil dengan suara-suara yang bising bergemuruh. Ajra yang duduk di berdampingan dengan ibu, tak henti-hentinya menanyakan kantong kresek. Bu, kantong kreseknya di mana? Tanyanya dengan cemas. Di tas ibu, Jra, jawab ibu. Sini, aku pegang satu Bu, pinta Ajra. Ibu pun memberinya satu lembar kantong kresek. Setelah mendapatkan kantong kresek, Ajra pun duduk dengan tenang dan menikmati perjalanan. Tetapi setelah beberapa lama, suara mesin bis terdengar bergemuruh. Kadang-kadang berderit dengan tiba-tiba karena direm mendadak. Badan Ajra terseok ke kanan dan ke kiri hingga berbenturan dengan ibu atau dengan besi gorden di sisi kursi. Keringat dingin mulai membasahi kening dan sekujur tubuhnya. Matanya berkunang-kunang seolah-olah melihat cahaya yang berkelebatan di pelupuk matanya. Kepalanya pun terasa berat dan berdenyut, bagaikan mengusung benda berat. Perutnya terasa sakit seperti dikocok, lalu mual menyerang seakan isi perutnya minta dikeluarkan. Dengan tidak tertahan, Ajra menumpahkan isi perutnya ke kantong kresek. Ibu dengan sabar memijit tengkuk Ajra dengan menggosokkan minyak angin. Sabar ya Ajra, sebentar lagi kita sampai, bisik ibu menghibur. Ajra hanya bisa mengangguk sambil kepalanya terkulai ke dada ibu. Baru sesaat berhenti, Ajra muntah lagi. Hampir tidak berhenti sepanjang perjalanan sampai bibirnya terlihat kebiruan. Ayah dan ibunya hanya bisa menghibur karena Ajra tidak bisa dibujuk untuk minum obat anti mabuk. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam, akhirnya mereka tiba di kota tujuan.
Tetapi masa mudik tidak terasa. Sudah sampailah mereka. Waktunya pulang kembali ke tempat asal. Pagi hari ketika sarapan, Ajra sudah terlihat mulai gelisah. Dia berusaha menyembunyikan perasaannya, tetapi mata seorang ibu tidak dapat dibohongi. "Jra, minum obat ini dulu ya, biar tidak mabuk di perjalanan," kata ibu sambil menyodorkan obat anti mabuk. Enggak. Ajra tetap menolak seperti biasanya. "Coba makan obatnya pakai pisang," ujar nenek. "Iya, coba Jra, kamu pasti bisa," teriak saudaranya memberi semangat. "Ayo Jra, kita kan nanti duduknya di belakang. Kalau kamu muntah-muntah, aku bisa-bisa ketularan loh," jawab saudaranya yang kebetulan mempunyai mobil dan akan mengantar keluarga Ajra. Karena dorongan dari semua keluarganya, Ajra merasa malu dan terpaksa minum obat dengan memakan pakai buah pisang yang harus ditelannya bulat-bulat. Kalau pakai air, Ajra tetap tidak bisa. Obat tersebut malah menempel di langit-langit mulutnya dan meninggalkan rasa yang pahit sekali. Ketika itu, karena terpaksa, 1, 2, 3, ayo, ayo, teriak semuanya memberi semangat seperti sedang di ajang perlombaan. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Ajra. Dan akhirnya alhamdulillah, kata Ajra dengan mata melotot dan napas tersengal-sengal. "Kamu hebat, Jra," teriak saudaranya sambil tertawa dan bertepuk tangan. Selesai sarapan, mereka pun bersiap-siap dan mobil yang ditumpangi Ajra laju perlahan. "Bu, kreseknya," pinta Ajra. "Aduh, ibu lupa," sahut ibu. Ibu gimana sih?" jawabnya sambil merengut. "Nih, ada bekas makanan, pakai saja," kata budenya sambil memberikan kantong kresek pada Ajra. Sepanjang perjalanan Ajra mengobrol dengan saudaranya, tapi tak melepaskan kantong kreseknya tersebut. Lama-lama matanya mengantuk dan akhirnya, "Jra, bangun." Kresekku," gumam Ajra. Sampai nih," jawab saudaranya tak bisa menahan tawa. Sampai di mana?" tanya Ajra sambil mengucek matanya dan celingukan. Kok itu rumahku?" ujarnya lagi dengan bingung. Sudah sampai Mas Bro, itu istanamu dan ini kantong kresekmu," jawab saudaranya sambil tertawa. Ajra pun hanya bisa cengengesan sambil meremas kantong kresek di tangannya. Nah, itulah cerita Ajra dan kantong kresek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.